Halo semuanya, siang hari ini kita berada di Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, yaitu merupakan lembaga yang menaungi terkait pemilihan umum. Menarik, hari ini kita diberikan materi dan juga pemahaman mengenai seluruh rangkaian pemilihan. Kita nantikan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau yang disingkat SPR. SPR adalah sebuah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proses pemilihan umum di Malaysia. Dibentuk berdasarkan Perkara 114 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. SPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil, transparan sesuai dengan undang-undang. SPR didirikan pada tanggal 4 September tahun 1957, tak lama setelah Malaysia memperoleh kemerdekaan. SPR dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara baru dalam mengelola pemilihan umum secara terorganisir dan kredibel. Dasar hukum pembentukan SPR Malaysia terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang dimana dalam hal ini Perkara 114 sampai 120. Yang kedua, Akta Pilihan Raya 1958. Yang ketiga, Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. SPR memiliki 3 tanggung jawab utama. Yang pertama yaitu mengadakan pilihan raya. Di sini, SPR mengatur proses pemilu untuk memilih anggota Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri, dan posisi lainnya sesuai peraturan. Yang kedua, menyusun dan mengkaji sempadan kawasan. Di sini, SPR bertanggung jawab untuk menentukan batas-batas geografis dari daerah pemilihan. Yang ketiga, yaitu menyusun penyelenggaraan daftar pemilih. Yang dimana SPR harus memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat didaftarkan dan terdaftar dengan benar. Selanjutnya yaitu struktur dan komposisi SPR. Struktur dari SPR itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu seorang pengurusi atau ketua dari SPR tersebut. Yang kedua itu seorang timbalan pengurusi atau wakil ketua. Dan yang ketiga itu 5 orang ahli yang diangkat oleh Yang di-Pertuangan Agung atau Raja atau Sultan. SPR Malaysia memiliki beberapa persyaratan untuk masuk ke dalamnya lembaga itu sendiri. Yang pertama itu memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan partai politik. Dan yang ketiga, bebas dari kepentingan tertentu. Berikut adalah beberapa struktur dan syarat-syarat untuk menjadi anggota SPR. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait proses pemilihan di Malaysia. Proses pemilihan di Malaysia yang pertama yaitu saya akan membahas jenis-jenisnya terlebih dahulu. SPR di Malaysia memiliki 2 jenis pemilihan umum. Yang pertama yaitu pilihan raya umum atau yang disingkat PRU. PRU memiliki tugas untuk memilih anggota Dewan Rakyat yang di tingkat nasional dan Dewan Undangan Negeri yang di tingkat negara bagian. PRU diadakan setiap 5 tahun sekali, tetapi dapat diadakan lebih awal jika parlimen dibubarkan. Yang kedua yaitu pemilihan raya kecil.
Jenis pemilihan raya kecil diadakan jika kursi anggota legislatif kosong akibat kematian, pengunduran diri, dan didiskualifikasi. Berikut adalah jenis-jenis proses pemilihan atau pemilu di Malaysia. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pemilu. Saya akan menjelaskan proses pemilu secara garis besar yang sudah saya tangkap dari pemaparan pemateri. Yang pertama yaitu pembubaran parlemen. Di sini Perdana Menteri meminta izin kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlemen. Selanjutnya, penetapan tarikh pemilu, yang dimana SPR menetapkan tanggal pemilu, periode kampanye, dan hari pemungutan suara. Yang ketiga, yaitu pendaftaran pemilih. Semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas berhak mendaftar sebagai pemilih. Dan selanjutnya itu proses pengundian, yang mana pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara menggunakan sistem first past the post. Berikut adalah proses pemilu yang saya tangkap pada waktu pengundian atau pemaparan materi oleh pihak SPR Malaysia. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait sistem pendaftaran dan syarat menjadi pemilih. Yang mana sistem pendaftaran di Malaysia mengadopsi sistem pendaftaran otomatis untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Di mana di sini SPR sangat terbantu dari sistem pendaftaran otomatis karena tidak ada yang memiliki nama ganda atau pemilihan nantinya double. Selain itu, syarat menjadi pemilih di pemilihan umum di Malaysia, yang pertama yaitu warga negara Malaysia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Suruhanjaya pilihan raya di Malaysia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sistem pilihan raya di Malaysia. Malaysia menggunakan sistem first past the post, di mana kandidat yang beroleh suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihan dinyatakan menang. Sistem ini berlaku untuk pemilihan yang pertama anggota Dewan Rakyat tingkat nasional, kedua anggota Dewan Undangan Negeri tingkat negara bagian. Kelebihan sistem ini yang pertama proses perhitungan suara cepat dan sederhana, kedua memungkinkan pembentukan pemerintahan dengan mayoritas yang jelas. Kekurangannya yang pertama tidak mencerminkan distribusi suara secara proporsional. Kedua, partai dengan suara minoritas secara nasional bisa memenangkan kursi lebih sedikit. Kemudian pada bagian selanjutnya, transparansi dan pengawasan pemilu. SPR berkomitmen menjaga integritas pemilu melalui pertama, penggunaan tinta tidak mudah hilang untuk memastikan pemilih tidak memberikan suara lebih dari satu kali. Kedua, pengawasan independen. SPR bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan memantau pemilu internasional. Ketiga, pelaporan keuangan kampanye. Kandidat diwajibkan melaporkan dana yang digunakan selama kampanye. Pada bagian selanjutnya, reformasi dan perubahan terbaru. SPR telah memperkenalkan beberapa reformasi, yaitu pertama pendaftaran pemilih otomatis dan menurunkan usia pemilih menjadi 18 tahun. Kemudian yang kedua, digitalisasi proses pemilu. Penggunaan teknologi untuk mempercepat perhitungan suara dan meningkatkan transparansi. Yang ketiga, penetapan pemilih luar negeri, memberikan hak kepada warga Malaysia di luar negeri untuk memberikan suara mereka. Kemudian bagian selanjutnya, isu dan tantangan yang dihadapi oleh SPR. Ketidakpuasan terhadap batasan daerah pemilih. Terdapat tuduhan gerrymandering atau manipulasi batas daerah untuk menguntungkan partai tertentu. Kemudian yang kedua,
tuduhan bias politik, SPR seringkali menghadapi kritik terkait dugaan ketidaknetralan. Ketiga, pemilu dalam kondisi darurat. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pelaksanaan pemilu secara tradisional. Nah, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia adalah lembaga kunci dalam demokrasi di Malaysia. Sebagai badan independen, SPR bertanggung jawab memastikan bahwa setiap proses pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, reformasi dan inovasi yang dilakukan oleh SPR terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Malaysia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum atau KPU di Indonesia. KPU merupakan lembaga negara independen yang dibentuk setelah era reformasi 1998. Sebelum reformasi, penyelenggaraan pemilu berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya yaitu dasar hukum pembentukan pemilu. KPU dibentuk berdasarkan landasan hukum utama. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 22E Ayat 5 tentang pemilihan umum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Kemudian berbagai peraturan KPU yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilu. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemilu. Menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggara pemilu, kemudian menetapkan peserta pemilu, selanjutnya menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu. Yang ketiga yaitu evaluasi dan laporan, yang berfungsi sebagai mengevaluasi penyelenggara pemilu, kemudian menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, struktur organisasi KPU terdiri dari yang pertama KPU Pusat, yaitu terdapat 7 orang komisioner dipimpin oleh 1 ketua dan 1 wakil, kemudian masa jabatannya 5 tahun. Yang kedua KPU Provinsi, yaitu 5 orang komisioner yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Yang ketiga yaitu Kabupaten atau Kota, yaitu terdapat 5 orang komisioner yang bertugas bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian proses pemilu di Indonesia ada yang pertama itu ada tahapan pemilu. Yang pertama merencanakan program dan anggaran. Yang kedua pengumpulan data pemilih. Yang ketiga pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang keempat kampanye. Yang kelima pemungutan dan perhitungan suara. Yang kelima ada rekapitulasi hasil. Yang kedua jenis pemilu. Yang pertama pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Selanjutnya pemilihan kepala daerah. Selanjutnya sistem KPU di Indonesia. Yang pertama teknologi dan infrastruktur. Yang pertama itu sistem pemilihan pemilu atau SIDALIH. Yang kedua sistem informasi perhitungan suara atau SITUM. Selanjutnya ada sistem informasi logistik atau SILOG. Kemudian manajemen data dan database pemilihan terintegrasi. Yang pertama ada sistem verifikasi faktual atau yang kedua yaitu sistem pengalaman data. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pemilu di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi di masing-masing negara. KPU Indonesia telah membuktikan diri sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Sementara dapat kita lihat di Malaysia itu terus melakukan pembaruan sistem pemilunya. Kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemilu, namun memiliki komitmen yang sama dalam menjamin hak pilih warga negara dan integritas proses pemilu.